Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya akan ngebahas soal Nintendo Switch, teman-teman. Teman-teman harusnya udah tahu karena Nintendo Switch ini udah terhitung cukup lama ya. Nintendo Switch ini pertama kali diluncurkan itu 2017 dan kita semua tahu ya kalau pas pertama kali diluncurkan Legend of Zelda Breath of the Wild juga diluncurkan secara bersamaan. Saat ini udah banyak rumor di internet sih kalau Switch 2 entar lagi akan keluar, tapi kita belum tahu tanggal pastinya. Dan sekarang Switch ini entah kenapa populer banget, apalagi di masa-masa stay at home. Nah, mungkin teman-teman ada yang berminat membeli di tahun 2020 ini, mengingat saya juga belinya baru-baru aja di tahun 2020 ini. Saya akan bagi-bagi pengalaman saya tentang Switch ini. Pertama-tama saya mau singgung soal Zelda Breath of the Wild, teman-teman. Ini kayaknya adalah game yang patut atau harus dimiliki oleh kalian yang punya Switch. Kenapa? Ya karena gamenya bagus banget, teman-teman. Ini juga mungkin adalah salah satu alasan atau satu-satunya alasan untuk beberapa dari kalian untuk membeli Switch atau bahkan mempertimbangkan untuk beli Switch. Di sini saya sendiri pun membeli Switch ini hanya karena Breath of the Wild, teman-teman. Waktu itu saya belinya masih murah sih, 2,8 juta karena bekas atau second hand dan mulus-mulus aja. Jadi saya beli dan beli Breath of the Wild-nya tuh udah terpisah karena orangnya udah jual kasetnya terpisah. Nah, waktu itu saya pikir karena konsolnya murah, saya langsung beli aja. Ternyata nggak lama setelah itu Switch ini langsung naik harga, teman-teman, bahkan sampai 100%. Kenapa? Ya saya juga nggak tahu sih. Saya sendiri tuh udah ngabisin sampai ratusan jam main Breath of the Wild dan sampai sekarang saya tuh nggak nyesel sama sekali beli konsol ini. Apalagi Breath of the Wild sampai sekarang masih eksklusif di konsol Nintendo aja. Yang saya suka dari Switch ini tuh portable-nya nggak setengah-setengah, teman-teman. Bener-bener portable. Untuk dibawa kemana-mana udah pas banget. Ukurannya pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Apalagi kontrolnya juga bisa teman-teman disassemble atau dilepas-lepas. Kalau misalnya tas kalian nggak terlalu gede untuk nyimpen Switch ini, ya tinggal di disassemble aja dan udah disimpan. Ada dedicated stand untuk bagian belakang monitor kalau misalnya kalian mau main di meja, dan kontrolernya kalau dilepas juga bisa dipakai untuk main berdua. Ketahanan baterainya juga surprisingly cukup bagus mengingat ukurannya yang nggak terlalu gede tapi lumayan tebel, teman-teman. Yang saya suka juga adanya audio jack yang melengkapi pengalaman bermain saya yang lebih asik. Di sini juga ada slot memory card untuk nyimpen digital copy game yang kalian udah beli di internet. Bukan hanya itu aja ya, Switch ini juga enak banget buat dipakai di rumah karena pas kita beli, kita udah dapet dock ke TV yang udah include dalam paket pembeliannya. Begitu juga dengan sambungan kontrolernya. Kalau kalian merasa terlalu berat juga kalian bisa lepasin kontrolernya dan simpen Switch-nya di meja. Dan udah main di situ. Gampang juga kan? Yang saya suka dari Switch ini saat kita dockin ke TV adalah kualitas gambarnya yang gak berkurang sama sekali, bahkan terlihat lebih bagus. Nah, ini mungkin karena panel Switch ini hanya 720p aja dan agak kurang bagus kalau dibandingin dengan handphone-handphone zaman sekarang. Layarnya tuh kelihatan sedikit burik, teman-teman. Walaupun untuk hitungan konsol portable ini tuh udah cukup banget, apalagi mungkin mengingat ini bagian belakangnya tuh baterai semua ya. Untuk kelebihan yang lain juga, game-game yang disediakan Switch ini atau yang eksklusif untuk Switch itu tuh didesain untuk seru-seruan rame-rame sama teman-teman kalian, seperti misalnya One to Switch, Super Smash Bros, dan lain-lainnya. Mungkin salah satu kekurangan yang saya rasakan di konsol ini adalah gamenya tuh mahal banget, teman-teman. Contohnya adalah Breath of the Wild yang harganya 700 ribuan. Nah, ini kalau beli baru sih mahal banget. Mungkin kalau teman-teman bisa beli bekas, ya beli aja ya. Dan pilihan gamenya tuh mungkin masih tergolong kurang ya, apalagi kalau dibandingin dengan PS4 atau Xbox atau bahkan PC. Apalagi game-game baru yang diluncurkan tuh sedikit kurang ya, mengingat konsol ini tuh udah ada sejak tahun 2017. Nah, untuk kontrolernya sendiri, ini sih menurut saya ukurannya agak kecil dan tombolnya tuh menurut saya memang kecil sih, apalagi tangan saya yang gede. Tapi ini mungkin kebiasaan aja.
Karena saya ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk main PS4. Nah, jadi waktu saya nyobain controller ini tuh agak beda lagi. Dan saya harus menyesuaikan diri. Tapi karena Breath of the Wild, jadi ya saya harus menyesuaikan diri. Karena main Breath of the Wild itu butuh skill sedikit, teman-teman. Dan juga salah satu kekurangannya adalah sebenarnya katanya konsol ini tuh punya Bluetooth atau mendukung Bluetooth. Tapi kita nggak bisa pakai. Bahkan kita harus beli aksesoris pihak ketiga untuk nyambungin Bluetooth. Kalau misalnya kalian mau main konsol ini pakai Bluetooth headset ataupun aksesoris Bluetooth lainnya. Tambahan sedikit untuk kontrolernya. Kontrolernya ini surprisingly bisa dipakai dengan jarak yang cukup jauh. Mungkin Bluetoothnya tadi itu yang nggak bisa dipakai, eksklusif untuk kontrolernya aja. Bahkan mungkin bisa 10 meteran deh. Dan yang saya senengin banget adalah kalau kita kumpul-kumpul main bareng, Switch ini tuh bisa mendukung sampai 4 controller, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya controller yang lain atau Switch yang lain, atau teman-teman punya Switch yang lain, kalian bisa konekin ke satu Switch untuk main bareng. Keren juga ya. Ini tuh keren banget, teman-teman. Apalagi misalnya kita main game kayak Overcooked. Wah, itu enak banget sih. Seru banget dan lucu banget. Nah, sekarang kesimpulan saya soal Nintendo Switch di tahun 2020 ini. Surprisingly, walaupun 3 tahun udah berlalu, Nintendo Switch ini masih bisa bertahan, teman-teman. Mungkin ada ketinggalan di bagian panel layarnya, tapi yang lainnya masih oke-oke aja. Kita bisa nonton YouTube, sayangnya Netflix nggak bisa. Kita bisa main bareng sampai 4 orang, tapi ya harus punya kasetnya yang agak mahal. Pilihan gamenya nggak terlalu banyak, tapi kalau ada yang bagus, bagus banget. Seperti misalnya Animal Crossing atau ya Breath of the Wild tentunya. Dan yang lainnya ya mungkin yang lainnya sih standar-standar aja. Tapi yang saya suka adalah game ini portable, bener-bener portable, dan juga bisa jadi konsol gaming di TV. Dan apakah saya merekomendasikan kalian untuk beli Switch ini di tahun 2020? Mungkin gak terlalu ya teman-teman, karena mengingat harganya tuh naik banget. Mungkin ada yang jual sampai harga 7 juta bahkan. Wah, ini keterlaluan sih sebenarnya untuk mengeluarkan uang 7 juta rupiah hanya untuk Switch ini. Untuk 3 jutaan mungkin masih oke lah ya, tapi kalau 5 juta bahkan sampai 7 juta, ini tuh udah mulai kurang worth it, teman-teman. Apalagi kalian harus mengeluarkan uang tambahan untuk beli gamenya yang harganya tuh 500 ribuan sampai 700 ribuan kalau mau yang bagus. Ya menurut saya tunggu aja sampai Switch 2 keluar atau harga Switch ini udah turun kembali ke normal. Waktu itu normalnya 4 jutaan, entah kenapa bisa naik sampai 6 juta sampai 7 jutaan. Ya mungkin segitu aja pengalaman saya soal Nintendo Switch ini. Apalagi saya juga belinya di tahun ini 2020 dan kayaknya udah bener-bener hoki banget buat saya karena belinya bekas dan cuma dapat 2,8 juta. Ya siapa tahu kalian beruntung, beli aja. Kalau enggak atau harus membayar full price, kayaknya tunggu aja dulu. Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja pendapat saya untuk Nintendo Switch ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.